Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Mohon maaf tadi karena gangguan jaringan, sehingga kita tidak bisa melanjutkan sesi sharing terkait tips trik lulus ujian kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah level 1. Jadi kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah sampai di sini ya. Jadi kita tadi sampai di trik yang ketujuh. Yang mana di trik yang ke-8 ya, di mana trik yang ketujuh itu kita sudah masuk ke latihan pengerjaan soal tryout dengan menggunakan sistem TES tadi. Jadi tutup buku dulu, kemudian dikerjakan selama kurun waktu 2 jam atau 120 menit. Setelah itu baru kita cari jawabannya di modul yang tersedia. Baru kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, nanti kita akan menemukan bahwasanya kita ini masih lemah di materi yang mana. Di bagian mana yang salah, nomor-nomor berapa saja, kemudian nomor yang masih salah itu terkait kompetensi yang mana. Tuh, jadi kita akan tahu, oh ternyata kita ini masih sulit di materi kompetensi pemilihan penyedia misalnya. Tuh. Kemudian soal-soal yang ragu-ragu atau mungkin kita tahu tapi kita masih bingung ini jawabannya A atau B atau C, seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam kategori yang sedang. Dan kalau jawaban yang paling sering kita benar, itu masuk ke dalam materi kompetensi yang sudah dikuasai oleh teman-teman. Jadi, jangan fokus ke materi yang sudah dikuasai. Karena kebiasaan kita sebagai manusia, kita ini pasti kalau belajar ini kita senangnya di materi ini, di pelajaran ini. Nah, itu pelajaran itu saja yang kita ulang-ulang terus-menerus, padahal kita sudah kuasai di situ. Di hal-hal yang kita masih lemah, di situ kita selalu menghindar gitu. Nah, kalau di ujian pengadaan barang jasa pemerintah, jangan pakai cara seperti itu, teman-teman. Jadi semakin kita merasa sulit materi itu, kita mungkin lemah di situ, tetapi kita harus mencari bagaimana caranya supaya kita minimal bisa paham untuk materi itu. Karena pada saat ujian nanti kita tidak boleh memilih-milih yang mana materi yang kita suka itu saja yang keluar, tidak seperti itu. Tetapi pasti materi soal ujian yang keluar itu pasti terkait dengan materi kompetensi yang pertama sampai dengan yang keenam itu, tanpa kita tahu yang mana yang akan muncul nanti. Jadi teman-teman seperti itu caranya dibagi berdasarkan tingkat kesulitan, dan teman-teman nanti akan fokus ke materi yang paling sulit atau yang paling lemah. Itu ini materi yang paling lemah, dan treatmentnya seperti ini. Jadi di materi yang paling lemah itu nanti teman-teman uraikan dulu. Jadi paling lemah di materi pemilihan penyedia. Kemudian soal-soal yang masih sering salah, ini soal terkait misalnya mungkin metode pemilihan, atau metode penyampaian dokumen penawaran, atau mungkin terkait metode kualifikasi, atau mungkin jawaban yang salah itu karena soalnya membahas terkait review dokumen persiapan pengadaan. Nah, itu jadi dicatat. Begini cara mengevaluasi. Gitu. Kemudian, di materi yang paling sulit itu, atau yang masih lemah itu, teman-teman lakukan pendalaman materi dengan cara catat pokok penting gitu. Saya kasih contoh misalnya review. Teman-teman masih lemah di review, materi review. Nah, review itu dijabarkan gitu. Jadi dijabarkan ini tahap review seperti ini, kemudian yang di-review seperti spesifikasi teknis, HPS, dan lain-lain itu diuraikan seperti itu, teman-teman. Kemudian hafalkan kata-kata kunci. Misalnya kalau untuk materi metode penyampaian dokumen penawaran, di situ ada kata kuncinya 1 file, 2 file, 2 tahap. Nah, hafalkan kata kunci itu. Kemudian kembangkan materi yang sudah dipelajari. Seperti misalnya 1 file tadi itu apa saja, nih dalam kondisi apa atau pengadaan barang jasa seperti apa yang bisa dipilih melalui 1 file ini. Begitu juga bagaimana caranya penetapan metode pemilihan atau metode penyampaian dokumen penawaran dengan 1 file ini. Nah, itu dikembangkan materinya, dibuat cabang-cabang seperti pada saat membuat mind mapping tadi. Gitu. Kemudian, buat 3 pembagian waktu pengerjaan soal sesuai tingkat kesulitan tadi. Gitu. Misalnya, waktu ujian kan 120 menit dengan jumlah soal 80 nomor. Teman-teman tadi sudah mengidentifikasi. Ini saya di tryout 1 soal yang sulit 50 nomor.
Di tryout 2, soal yang sulit misalnya 20 nomor. Di tryout 3, soal yang sulit misalnya 10 nomor. Nah, kemudian sudah dianalisa ini soal yang sulit ini terkait materi yang mana. Itu apakah materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, materi 5, atau materi 6. Itu. Nah, nanti teman-teman akan membuat pembagian waktunya. Misalnya, rata-rata soal yang sulit dari setiap tryout ini kira-kira ada 50 soal yang sulit. Gitu. Nah, soal yang sulit kira-kira teman-teman bisa menyelesaikan dalam waktu yang mana? Berapa lama? Misalnya dalam waktu 1,5 menit. Bisa selesai atau tidak untuk soal yang sulit itu? Kalau tidak bisa selesai, maka teman-teman harus mengambil alokasi waktu dari soal yang sedang atau soal yang mudah. Gitu. Karena dari 80 nomor soal, kalau dibagi dengan waktu 120 menit, normalnya setiap soal itu bisa dikerjakan paling lama 1,5 menit gitu. Kalau di soal yang sulit, misalnya 50 nomor soal sulit, teman-teman mengerjakan soal sulit ini dalam waktu 2 sampai 3 menit, artinya teman-teman harus bisa berhitung. Ini 50 soal sulit kali 3 menit misalnya, berarti sudah habis waktu berapa? 150 menit kan? Otomatis tidak bisa diselesaikan ini karena batas waktu kita hanya 120 menit. Jadi harus dikurangi. Misalnya 50 soal sulit, maksimal waktu yang dibutuhkan 2 menit. Coba kita kali 50 soal kali 2 menit, berapa menit totalnya? 100 menit. Artinya sisa waktu yang dibutuhkan untuk ujian sisa 20 menit untuk sisa soal. Gitu. 50 soal sulit, sisa soalnya sisa 30. Artinya, yang 30 soal ini harus bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 20 menit. Ini bisa ditangkap ini ya. Kurang dari 20 menit, artinya satu soal itu harus bisa dikerjakan kurang dari 1 menit. Nah, jadi dibagi seperti itu, teman-teman. Supaya teman-teman tahu, oh walaupun soalnya nanti ketemu soal yang sangat sulit, saya tidak bisa mengerjakan dalam waktu melebihi 1,5 menit atau melebihi 2 menit, seperti itu. Karena akan mengurangi waktu saya untuk membaca, berpikir, dan menjawab soal yang mudah dan soal yang sedang. Seperti itu. Nah, jadi istilahnya ini kita jangan baper dengan soal sulit. Ketemu soal yang sulit, kemudian habis waktu ini membaca, memahami, mengulang-ulang. Ini waktu terus berjalan, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman harus pintar membagi waktu ini. Nah, caranya ini ketika sudah mau ujian, nanti yang nomor 8 ini akan nyambung dengan nomor yang 10, 11, 12 gitu. Nah, caranya ketika akan memasuki ruang ujian, sebelum masuk ruang ujian ini teman-teman harus bisa menguasai modul nanti yang akan dibawa gitu. Karena walaupun sifat ujian open book, tetapi kalau tidak paham ini isi bukunya ini, modul 1 di bagian mana, materi terkait kontrak di halaman berapa, nah ini akan sulit, habis waktunya membuka buku. Ini pengalaman saya ketika saya ujian pertama, teman-teman. Saya waktu ujian pertama, saya hampir menghafal semua isi Perpres 54 pada saat itu, tetapi ketika saya ujian, karena waktu itu ujian kami ini, mejanya itu bundar, seperti itu, elips, jadi saling berhadapan ini antara satu peserta dengan peserta lain. Jadi ketika saya mengerjakan, ini saya ingat-ingat close book seperti itu. Tetapi pas ujian semuanya itu satu ruangan itu yang berbentuk lingkaran mejanya, semuanya open book. Akhirnya saya panik. Ini jangan sampai yang lain lulus, semua lulus, saya sendiri yang tidak lulus. Waktu itu kami ujian di Semarang, sehingga kalau saya ada beban di situ, kalau saya tidak lulus, kita dari daerah, dari Kabupaten Poso, nanti kita akan malu. Ini kok dari Poso sendiri yang tidak lulus. Saya negatif thinking di situ. Hanya saya ikut membuka buku tanpa tahu teknik ini. Itu akhirnya habis waktu ini, terbuang untuk membuka buku. Gitu, karena mencari-cari jawaban untuk soal yang habis gimana, cari habis waktu. Jadi teman-teman setidaknya harus baca dulu modulnya, kemudian dikasih sticky note yang tadi. Jadi yang ini berkaitan dengan trik yang kedua, ketiga, dan seterusnya tadi itu. Jadi pakai sticky note, dikasih tanda untuk HPS, ini di bagian mana, dikasih tanda semuanya. Itu harus dikuasai modulnya. Karena modul yang di bawah ini ada 6 modul. Modul kompetensi 1 sampai 6, kemudian ada lagi mind mapping, ada lagi Perpres, itu. Jadi semua harus dikuasai, harus ditahu. Modul 1 itu membahas terkait SCM. Modul 2 membahas terkait pengantar SCM. Modul 3 membahas terkait perencanaan
pengadaan. Modul 4 membahas terkait pemilihan penyedia. Modul 5 membahas terkait perumusan kontrak, dan modul 6 membahas terkait swakelola. Jadi kalau soal yang keluar terkait teknis swakelola, pelaksanaan swakelola, tidak perlu ini buka modul yang mana-mana, ini langsung ke modul 6 gitu. Jadi sticky note-nya akan mempermudah. Begitu juga kalau keluar soal terkait perencanaan, penyusunan spesifikasi membutuhkan bahan data yang mana. Nah, itu kan bingung kalau tidak. Nah, tapi kalau sudah baca modul, keluar soal terkait bahan data yang diperlukan dalam penyusunan spesifikasi teknis, teman-teman langsung paham. Oh, ini ada di modul ketiga bagian terakhir. Gitu. Jadi seperti dibawa pada saat ujian, bisa bawa modul, bisa bawa perpres ataupun perlem, bisa bawa mind mapping. Itu. Tapi untuk memudahkan, supaya tidak bawa yang banyak-banyak, bawa modul. Gitu ya. Karena semua jawaban itu ada di modul. Tapi kalau mungkin modulnya terlalu banyak, saja slide materi. Itu. Bawa saja slide materi, atau kalau memang sudah pernah baca modul, cukup bawa mind mapping saja. Ini akan mempermudah. Gitu ya. Kemudian teman-teman yang mengikuti pelatihan offline, ini pelatihan pengadaan barang jasa secara offline yang dibagikan di kelas, atau yang sering kali dibagikan itu slide materi. Modul itu jarang sekali dibagikan. Padahal bukan slide materi yang ditampilkan itu. Slide materi ini besarnya saja. Jawabannya itu ada di modul, teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman print sendiri modulnya supaya tulisannya bisa jelas, karena kalau yang dibagikan di lembaga-lembaga itu biasanya sudah balik, itu ya, tidak tersusun dengan rapi. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang membawa mind mapping di luar yang saya bagi, mind mapping yang resmi dari LKPP, nah itu harus tanya ke pengawas apakah diperbolehkan. Kadang-kadang tidak diperbolehkan gitu. Nah, makanya sekarang LKPP sudah mengeluarkan mind mapping sendiri untuk memudahkan para peserta ujian nanti gitu. Kemudian yang harus dipastikan buku-buku yang dibawa itu steril dari contoh diskualifikasi kalau membawa latihan soal. Dan upayakan jangan lupa membawa KTP karena itu paling penting. Sudah beberapa kali peserta tidak dikasih ujian karena tidak membawa KTP, dan jangan mengaktifkan handphone. Karena kebiasaan kita, apalagi kalau ibu-ibu, ini kalau yang cewek-cewek itu, biasa kita suka foto, gitu ya. Kita foto kalau hasilnya. Jadi ketika di nomor terakhir, saya waktu itu, jadi yang bapak ini dia mau foto ini hasilnya karena dia yakin benar. Jadi soal-soal yang keluar pada saat itu sama dengan soal tryout. Nilai tryout-nya itu waktu itu hampir 100. Jadi dia yakin sudah lulus, dia foto. Pas teman saya ini foto, pesertanya foto, ternyata yang difoto ini masih soal terakhir, nomor terakhir. Sehingga dilihat oleh petugas, oleh pengawas, dan langsung didiskualifikasi. Padahal saat itu beliau lulus dengan nilai yang hampir sempurna. Ini teman saya itu, peserta pada saat itu ya. Nah, jadi sayang sekali. Dan kalau didiskualifikasi, itu seingat saya tidak bisa mengikuti bulan. Nah, kan disayangkan sekali teman-teman. Mana 6 bulan ke depan itu sudah pasti bang soal semakin bertambah lebih banyak lagi, dan kita tidak tahu soal mana yang akan keluar. Nah, jadi pastikan jangan curang gitu, dan jangan, harus berhati-hati pada saat ujian. Kemudian yang nomor 10. Nah, ini nomor 10, nomor 11 ini berkaitan dengan yang nomor ini, nomor 8 tadi. Gitu. Jadi teman-teman sudah tahu cara membagi tingkat kesulitan soal, kemudian cara belajarnya seperti apa. Ini dengan ini pakai 3 pembagian waktu tadi. Kemudian teman-teman, di sini ada 2 cara mengerjakan. Nih, yang nomor 10 dan nomor 11 ini. Cara pertama, ini kerjakan terlebih dahulu soal yang mudah atau materi yang dikuasai dengan secepat mungkin. Dalam hal ini, untuk soal kompetensi ini terbagi atas 2 tipe tadi. Tipe 1 indikator pemahaman nomor 1 sampai 70. Tipe 2 ini soal identifikasi, soal simulasi atau soal menjelaskan nomor 71 sampai 80. Ini soal sulit. Nah, kalau mau kerja dengan nomor 10 ini, trik yang ke-10, maka dikerjakan dari nomor 1 dulu sampai akhir gitu. Nah,
Kalau mengerjakan dengan cara ini, tentu saja kita lebih mudah, karena soal-soal yang muncul itu mudah, kita asik ini. Tapi kadang-kadang kalau kita mengerjakan dengan pakai cara ini, kadang-kadang kita terlalu nyaman dengan soal itu, gitu. Sehingga waktu kita mengerjakan itu agak santai dan mulai panik ketika soal-soal terakhir itu yang muncul. Jadi seperti itu. Kalau memang teman-teman nyaman dengan cara ini, mengerjakan dari nomor 1 terlebih. Nah, yang perlu diingat itu jangan baper baca soal, jangan terlalu nyaman baca soal, asik mengerjakan, santai. Ingat kita dikejar dengan waktu, sehingga kita harus banyak-banyaknya. Jadi baca cepat, pikir cepat, jawab cepat, walaupun soalnya mudah. Nah, kemudian ini juga ada caranya kalau ketemu soal yang sulit, jadi di skip, tidak perlu dijawab dulu, nanti dijawab ketika masih tersisa waktu. Gitu. Kemudian ini cara yang saya lakukan dulu, jadi waktu itu masih bisa bawa kertas, pulpen, jadi kita kalau untuk soal kita bawa kertas, kemudian kita bagi, ini soal yang ragu-ragu, kemudian tidak tahu. Saya pada saat itu melakukan hal ini, dan itu efektif pada jam 2017. Nah, ketika saya membagi, ada pertanyaan yang saya ragu-ragu, saya tetap menjawab, tetapi saya masukkan ke dalam kolom ragu. Hal yang sama sekali saya tidak tahu, tetap saya jawab, tetapi saya masukkan ke dalam kolom tidak tahu. Setelah semua selesai, jadi sudah hijau nanti tampilan layar monitor komputernya, baru saya masuk ke soal ragu-ragu, cari di buku, baru ke soal tidak tahu, cari di buku. Jadi saya mengerjakan tanpa membuka buku terlebih dahulu. Nanti terakhir itu, review kembali, baru kita lihat buku. Tapi kalau sekarang, sepengetahuan saya, sudah tidak dibolehkan membawa pulpen dan juga kertas. Sehingga untuk cara ini mungkin sudah tidak efektif lagi kalau di zaman yang level 1 ini. Gitu. Jadi intinya untuk cara yang ke-10 ini teman-teman sebisa mungkin jangan open book, dikerjakan dulu, nanti terakhir baru open book gitu. Dan yang paling bagus kalau menurut saya, ini tergantung kenyamanan teman-teman ya dalam mengerjakan, makanya ini harus perbanyak latihan soal, latihan tryout supaya tahu teman-teman ini lebih nyaman mengerjakan dengan cara 10 atau cara ke-11. Nah, cara ke-11 ini menurut saya paling efektif. Ini yang sering saya ajarkan di kelas offline dan para peserta ini sudah melakukan dan memang benar-benar efektif. Jadi cara mengerjakan itu dimulai dari nomor 80 dulu, mundur gitu. Atau dimulai dari nomor 71 ke 80, baru nomor 1 ke nomor 70 gitu. Jadi dimulai dari nomor 71 sampai 80, baru ke nomor 1 sampai ke nomor 70. Tujuannya apa? Karena ketika kita mengerjakan dengan skor yang besar, dengan narasi yang panjang, di awal ujian, jadi pertama kita ujian, kita baca dulu itu, kita kerjakan dulu. Nah, tingkat fokus kita ini masih full, kemudian kita baru habis sarapan, masih segar badannya. Gitu. Nah, ini untuk tipe yang tidak panik sebenarnya bisa melakukan ini. Sehingga kita bisa fokus mengerjakan soal itu. Dan bagusnya lagi, ketika kita mengerjakan 10 nomor terakhir terlebih, menghitung pembagian waktunya. Nah, jadi ingat, nomor 1 sampai 70 soal pemahaman, skornya 1, nomor 71 sampai 80 soal identifikasi, skornya 3. Jadi, asumsinya, ketika kita mengerjakan soal nomor lebih dahulu dengan 3 poin, kalau 10 soal, ini sudah dapat 30 skor. Gitu. Sudah dapat 30 poin di sini. Dan untuk soal sulit ini, kita asumsikan setiap soal ini kita membutuhkan waktu paling lama 10 menit. Sehingga 10 soal kita butuh waktu 20 menit. Kita akan mudah menghitung, tersisa nanti 100 menit untuk 70 soal. Jadi kita langsung selesai ini, 10 nomor terakhir, kita langsung berpikir, oh masih monitor itu, masih ada sisa waktu misalnya 90 menit. Kita langsung bagi 90 menit, bagi 70 soal, oh berarti saya tidak boleh mengerjakan ini melebihi waktu 1, sekian menit.
Kita terlena, kemudian di soal sulit yang seharusnya mendapatkan skor tinggi di situ tidak bisa kita selesaikan karena kehabisan waktu. Gitu. Tetapi untuk cara ini, kalau yang tipe panikan sebaiknya jangan dilakukan, karena biasanya orang-orang panik ini bingung ini, kalau kerjakan yang sulit dulu langsung panik duluan. Gitu. Tapi ada juga orang yang panik, dia bisa juga melakukan ini, seperti saya. Karena saya tipenya ketika mengerjakan soal, dimulai dari soal yang mudah terlebih dahulu, dan last minute ketemu soal susah dengan waktu yang tinggal sedikit, kemudian soalnya sulit, itu pasti akan panik. Belum lagi kalau kita ujian, teman-teman, ketika waktu-waktu menit-menit terakhir itu pasti sudah banyak yang lulus, banyak sudah teriak di ruangan, lulus ini, tambah paniklah kita. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa memilih mau pakai trik yang ke-10 tadi ini, jawab soal dengan mudah dulu, soal dengan skor yang kecil dulu, atau dari nomor 11 gitu. Supaya tahu nyamannya di mana atau cocoknya di mana, nanti latihan itu soal tryout yang ada di grup. Kemudian lakukan cara-cara ini, rumus 12 ini. Dan untuk cara terakhir, trik terakhir ini menggunakan cara analisa studi kasus. Jadi kita analisa soal-soal studi kasus ini dengan baik. Soal itu kan ada dua kan, ada soal indikator pemahaman yang agak mudah, pengertian ini maksud dari ini, itu agak mudah. Tapi kalau soal studi kasus ini biasanya agak panjang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di nomor 1 sampai 70 ketemu soal studi kasus gitu. Nah, jadi untuk soal studi kasus kalau teman-teman ketemu, teman-teman harus bisa menganalisa dengan baik pakai sistem itu, baca cepat, pikir cepat, jawab cepat. Dengan baca kata kunci tadi itu. Jadi kalau membaca itu pakai cara itu. Baca kata kuncinya saja, jangan semua soal dibaca gitu. Jadi caranya untuk mengerjakan ini, cara menganalisanya ini pakai Mr. RK. Saya singkat dengan Mr. RK, yang mana M-nya itu tentukan masalah terlebih dahulu. Jadi cari kata kunci di soal. Gitu. Jadi ketika baca soal langsung cari kata kuncinya atau masalahnya itu apa. Kemudian cek kata ranjaunya. Nah, kita langsung contoh sini. Jadi kita baca studi kasus langsung cari masalah. Seperti soal ini. Soal ini ketika kita baca, pasti kita butuh waktu sekitar 30 detik, bahkan mungkin hampir 1 menit untuk membaca soal saja. Itu ada tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS bla 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 bla. Nah, jadi kita pakai cara Mr. RK ini. Pertama tentukan masalah. Masalah pada soal itu berada di bawah, di bagian pertanyaan atau di kalimat terakhir soal. Gitu. Itu triknya. Nah, untuk soal ini bisa kita lihat masalahnya ada di bawah di sini. Jadi kita langsung baca dulu masalahnya itu. Masalahnya apa? Baru kita baca kasusnya. Gitu. Nah, di sini kita langsung lihat untuk pertanyaan yang paling bawah itu, di situ disebutkan nilai jaminan pelaksanaan. Gitu. Jadi masalahnya ini nilai jaminan pelaksanaan berapa? Baru kita masuk ke opsi. Nilai jaminan pelaksanaan kemarin sudah pernah saya bahas, ada penawaran wajar, ada penawaran tidak wajar, masih ingat, ini penting sekali, teman-teman harap dicatat. Penawaran wajar 80% ke atas HPS, penawaran tidak wajar di bawah 80% HPS. Nah, besar jaminan pelaksanaan adalah 5% dari nilai kontrak atau nilai penawaran terkoreksi kalau penawarannya wajar, atau 5% dari penawarannya tidak wajar. Sehingga untuk soal ini, jawabannya ada di mana? Opsi mana kira-kira yang mendekati? Tentu saja opsi yang C ya, opsi yang C atau opsi yang D gitu. Jadi nilai 5% dari nilai kontrak atau 5% dari nilai HPS gitu. Otomatis A dan B ini kita skip. Nah, baru kita masuk ke soal studi kasus tersebut. Cara untuk menyelesaikan soal ini tuh, dengan masalah jaminan pelaksanaan, maka untuk menghitung besar jaminan pelaksanaan, kita harus tahu dulu apakah penawaran itu wajar atau tidak wajar. Cara menentukannya tentu saja dengan melihat berapa nilai penawaran, berapa nilai HPS.
Gitu. Jadi kita masuk ke soal, kita lihat berapa nilai HPS-nya? 10 miliar. Berapa penawaran terkoreksi? 7,9 miliar. 7,9 miliar dari 10 miliar itu berapa persennya kira-kira? Gitu. Tentu saja di bawah 80%. Artinya penawarannya tidak wajar. Maka jawaban yang benar itu langsung kita lihat tadi. C atau D? Tentu saja yang D, karena tidak wajar kan? Sehingga kita tidak perlu membaca soal yang panjang ini, teman-teman. Betul, langsung ke kata kunci, langsung ke masalahnya apa. Jadi caranya seperti itu. Itu. Bisa diikuti ini, bisa dipahami kira-kira? Nih, atau mungkin terlalu berat? Nanti bisa dibaca-baca kembali, dinonton kembali rekamannya ya. Oke. Begitu juga untuk studi kasus yang kedua. Ingat, Mr. RK, cari masalahnya di mana? Masalahnya itu ada di pertanyaan terakhir. Gitu. Di sini pertanyaannya, masalahnya adalah sanksi. Nah, sanksinya itu ada bagaimana, itu bisa dibaca di modul. Jadi sanksi itu ada sanksi daftar hitam 1 tahun, ada juga 2 tahun. Namun untuk kasus ini kita lihat, di sini disebutkan di soalnya, di studi kasusnya, ini pelanggaran yang terjadi berada di tahapan pemilihan penyedia. Gitu. Sehingga opsi yang benar ini kalau bukan C adalah D, gitu. Antara C atau D. Digugurkan dalam pemilihan karena sanksinya kan di pemilihan, gitu. Pelanggarannya terjadi di ranah pemilihan penyedia, sehingga sanksinya ini C atau D. Kapan ditentukan C, kapan ditentukan D? Kalau pelanggarannya ringan itu C. Kalau pelanggarannya berat itu D, gitu. Jadi kita lihat pelanggarannya ini apa, gitu. Nah, pelanggaran yang terjadi di sini adalah persekongkolan untuk mengatur harga penawaran. Itu. Nah, untuk kondisi ini pelanggarannya kira-kira berat atau tidak berat? Baru kita tentukan ini jawabannya. Hati-hati di sini ada kata jebakan. Jadi untuk Mr. RK tadi ini, nah ini tadi kan kita sudah tentukan masalah dengan cepat, kemudian cek kata ranjau. Di sini juga ada tambahannya, ada di ranah atau tahap mana, tahap pengadaan yang mana. Dalam hal ini untuk soal tadi, kita pakai Mr. RK, bukan hanya Misternya, kalau soal yang tadi ini kan cukup MR-nya saja. Tapi kalau ini kita sudah tambahkan dengan RK-nya. Nah, di tahapan mana? Untuk soal tadi di tahapan pemilihan penyedia, tugas dan kewenangan dengan siapa? Itu, ini bisa ditambahkan. Nah, jadi kembali ke soal studi kasus 2. Jadi kita lihat, ini ada di ranah mana, ranah pemilihan penyedia, pelanggarannya apa, mengatur harga penawaran atau persekongkolan, maka sanksinya adalah digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 tahun. Itu. Berikut, untuk contoh soal studi kasus yang ketiga. Di sini ditanyakan, kita ke masalah lagi, penetapan penyelenggara swakelola yang tepat pada kasus di atas. Nah, kalau untuk ini, kita tidak bisa membaca opsinya, karena kita belum tahu kasusnya seperti apa. Jadi kita baca ini, kasusnya. Itu. Kasusnya adalah Dinas Ketahanan Pangan, kemudian pekerjaan sterilisasi hewan. Calon pelaksana berdasarkan portofolio ini ialah Perhimpunan Dokter Hewan dan telah dibuat kontrak kerjasama. Maka langkah berikutnya adalah pembentukan tim penyelenggara swakelola. Nah, jadi ini pekerjaan swakelola untuk pekerjaan sterilisasi hewan penular rabies dengan pelaksana dari PDHI. Maka penetapan penyelenggara yang tepat kira-kira yang mana ini? Kalau menurut teman-teman yang paling tepat ini yang mana? Apakah yang A, tim penyelenggara ini sepenuhnya dari PDHI, mulai dari tim persiapan tadi, tim pelaksana, sampai dengan tim pengawas, atau yang B, tim persiapan dan tim pengawas ini dari Dinas Ketapang, itu, sedangkan tim pelaksana dari PDHI itu. Nah, jadi kalau ada soal yang agak panjang-panjang, tidak perlu dibaca semua, PDHI saja. Gitu. Tidak perlu baca Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Begitu juga dengan soal yang ada tulisan tahun anggaran, cukup baca TA saja. Kalau ada tulisan Dinas Ketapang, cukup singkat saja. Ini, Dinas Ketahanan Pangan dan bla bla bla, langsung baca Dinas Ketapang.
Kalau ada soal yang menuliskan pengadaan barang jasa pemerintah, cukup baca PBJP. Ada soal yang menuliskan pengguna anggaran, cukup dibaca PA. Begitu juga KPA, PPK. Tidak perlu dibaca semua, teman-teman, karena habis waktu. Nah, kembali ke soal tadi, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ini? Nah, ini baru tadi sore nih kita bahas terkait materi swaklola. Jadi untuk soal ini kira-kira yang mana yang paling tepat ini? Bisa dibaca jawab di kolom chat atau mau raise hand silakan. Oke, pada menjawab yang B, dari tim persiapan dan tim pengawas dari dinas tersebut, sedangkan tim pelaksana ini dari PDHI. Tuh. Yang lain, bagaimana jawabannya kira-kira? Mana kira-kira yang paling tepat? Ayo, ingat waktu mengerjakan paling lambat 2 menit. Itu. Jangan lebih dari itu. Kalau soal itu dianggap sulit ya. Nah, ini ada lagi yang jawab B. Oke, pada menjawab B ya. Nah, mungkin bisa open mic-nya kenapa kira-kira memilih jawaban B? Gitu. Kenapa kira-kira menjawab B dibanding A, C, atau D? Kenapa kira-kira? Ayo. Ingat indikator pembelajaran kita ini menjelaskan. Nah, ini mulai jumlah peserta mulai menurun ini kalau ada pertanyaan sulit ini pada menghindar semua ini. Ingat kalau ketemu soal sulit memang kita seperti itu ya. Seringkali kalau ada soal sulit kita bingung. Iya gimana dengan siapa ini? Saya Fatah Aris Ibu dari Kabupaten Jembara. Mas Fatah. Oke, silakan Mas Fatah. Bagaimana menurut Mas Fatah? Jawaban di studi ketiga ini di B, Bu. Di B karena dijelaskan ini kan dia termasuk tipe swaklola tipe 2 yang dimana 80% ini pengerjaannya ada di yang mengadakan swaklola. Dengan sisanya itulah organisasinya kan gitu. Ya, betul sekali ya. Oke, luar biasa Mas Fatah. Tapi saya koreksi sedikit, ini tipe 3 ya. Karena Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ini merupakan asosiasi, bukan KLPD. Jadi tipe 3, selain itu jawabannya sudah tepat sekali. Jadi di soal sudah disebutkan bahwasanya ini ya berdasarkan portofolio dan proposal yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PDHI. Artinya pelaksananya PDHI. Otomatis pilihan jawabannya yang A ini salah, yang D ini salah. Gitu. Jadi yang B atau yang C. Nah, sekarang kita lihat lagi. Yang C, di sini opsinya menyebutkan bahwasanya tim pelaksana dan tim pengawas itu berasal dari PDHI. Sedangkan karena ini tipe 3, pelaksananya ormas, maka untuk tipe ketiga itu tim persiapan dan tim pengawas berasal dari KLPD penanggung jawab anggaran, sedangkan pelaksananya dari ormas. Maka yang paling tepat adalah yang B. Seperti yang disampaikan oleh Mas Fatah tadi, luar biasa, gitu ya. Nah, jadi saya lihat teman-teman di sini sudah bisa menjawab semua ini, pasti semua jawabannya sama dengan Mas Fatah, gitu ya. Oke, jadi seperti itulah teman-teman tips trik ujian. Mungkin ada pertanyaan di sini, gimana? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan rumus 12? Tadi sudah saya bagikan juga di grup untuk ininya, materinya, rumusannya. Jadi bisa dibaca-baca kembali, bisa juga dilihat nanti rekamannya. Gimana kalau pakai trik ini? Mudah-mudahan bisa mengerjakannya. Jadi untuk rumus 12 ini teman-teman sudah dipraktekkan oleh para alumni The Sky. Ini tentu saja mau ketika dipraktekkan pada saat ujian, ini sudah dilatihan dulu, kan sudah diuji cobakan pada saat tes tryout tadi. Sehingga pada saat ujian itu sudah terbiasa untuk menerapkan rumus 12. Insya Allah kalau bisa diterapkan, insya Allah peluang untuk lulus itu semakin besar lagi. Dan lulus dengan nilai memuaskan. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk rumus 12 ini teman-teman bisa mulai belajar mempraktekkan. Gitu. Ketika ada soal tadi, 3 tryout, nah mulai kerjakan dulu besok. Tryout 1 pakai cara rumus 12. Kemudian lanjut lagi tryout 2 pakai cara rumus 12. Nanti lagi hari berikutnya tryout 3 pakai ini, terapkan rumus 12. Nanti teman-teman kalau sudah mahir, insya Allah minggu depan hari Sabtu, nanti kita akan sepakati waktunya jam berapa, kita akan lakukan tryout mini, itu kita akan latihan ujian, langsung ke Google Form, akan dibagikan, dan teman-teman langsung bisa lihat skornya berapa. Itu hari Sabtu,
Kita akan laksanakan minggu depan. Kemudian setelah dilakukan tryout mini itu, kita akan membahas soal tryout 2. Jadi teman-teman selamat mengerjakan 3 soal tryout tadi. Jawabannya saya tunggu di email saya, dilascivilukip@gmail.com, nanti akan dibagikan di grup. Jadi silakan hasilnya bisa dituliskan, bisa dikirimkan di email saya, supaya sambil saya melihat, oh yang ini sudah pemahamannya sudah bagus. Mungkin dari sekian peserta, kalau ada yang masih banyak salah di soal nomor sekian dan sekian, nah ini yang akan kita bahas dulu di grup sebelum kita lanjutkan di dalam Zoom untuk pembahasan tryout 2 nanti. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang ingin memberikan insight dari pelatihan kursus kompetensi PBJP level 1 untuk batch 6 ini. Silakan, mungkin 2 orang. Bagaimana? Mungkin ada hal-hal yang perlu kita kembangkan dari The Sky, kemudian mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, bisa juga kritik, saran, dan sebagainya. Bisa disampaikan sini. Gimana? Nah, atau aman ini. Kalau saya melihat ini sepertinya mulai bingung ini, makin bingung ini, karena diam semua ini. Berpikir itu ya. Jadi ketika kita diam ini ada proses berpikir di dalamnya. Gimana? Sudah jelas instruksinya ya? Jadi sekali lagi teman-teman di grup sudah dibagikan tryout 1, tryout 2, dan tryout 3. Silahkan dikerjakan pakai rumus 12 tadi. Gitu ya. Terserah teman-teman mau mulai mengerjakan dari besok dulu, 1 tryout, hari kedua baru tryout 2, hari ketiga baru tryout 3, atau mungkin tryout 1 dikerjakan besok dulu, kemudian pendalaman materinya hari kedua, di hari ketiga hari Rabu masuk ke tryout 2, nah ini terserah dari teman-teman. Tapi jangan lupa, terapkan rumus 12 tadi. Tuh. Apalagi yang di TES tadi itu. Ya, jadi dikerjakan tryout-nya, kemudian dievaluasi, disandingkan dengan kunci jawaban yang teman-teman dapatkan di dalam modul. Supaya ada proses membaca modul di sini. Untuk jawaban dari tryout 1, 2, dan 3, ini hasil pengerjaan teman-teman, ini tolong dikirimkan di email. Saya tunggu sampai hari Jumat jam 2 siang ya. Nih. Kemudian kita akan bahas tryout, hasil pembahasan tryout itu di hari Sabtu nanti tinggal kita sepakati apakah kita mulai pagi atau siang, dimulai dari tes, ini kita kembali latihan tryout melalui Google Forms itu akan dikasih waktu 2 jam dan teman-teman mulai mengerjakan kembali untuk tryout 2 yang akan kita bahas nanti di hari yang sama di hari Sabtu. Nanti akan bergabung dengan alumni The Sky juga untuk ikut mengerjakan tryout tersebut. Oke. Kalau teman-teman semua peserta ini sudah menyelesaikan tryout 1, sudah mengirimkan ke email khusus tryout 1, nanti saya akan bagikan link rekaman pembahasannya. Tuh, ya. Sudah jelas kira-kira? Jelas? Kalau jelas bisa tulis di kolom chat. Sudah, Ibu. Oke. Jelas ya? Oke, jadi teman-teman selamat mengerjakan tryout. Namun sebelum mengerjakan tryout, seperti biasanya di setiap kursus, kalau ada pretest, tentu saja ada post-test. Jadi akan dibagikan link post-test untuk dijawab teman-teman. Kemudian di sini kami dari The Sky akan mengukur bagaimana sih hasil dari pembelajaran ini. Apakah di post-testnya sudah lebih baik dari pretest atau malah makin menurun mungkin. Ini karena terima banyak materi, malah makin bingung kepalanya, makin pusing. Semoga tidak seperti itu ya, semoga hasil tryout, hasil post-test lebih bagus ya, daripada hasil pretest pertama sebelum memulai pembelajaran ini. Jadi teman-teman, untuk email saya, ini saya tuliskan di kolom chat, silakan, nanti akan dibagikan juga di grup. Kemudian selamat mengerjakan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, terutama ini yang wajah-wajahnya ini masih terus stay ini dari hari pertama sampai hari terakhir. Luar biasa ya semangatnya untuk belajar pengadaan barang jasa. Teman-teman juga jangan khawatir, di grup The Sky, nanti di grup alumni, itu kita akan bimbing teman-teman sampai lulus ujian. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu-malu bertanya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanya, ditanyakan saja di grup. Itu jangan disimpan dalam hati supaya kita tahu, kita akan bahas bersama. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua.
Selamat mengerjakan post test dan juga 3 tryout. Semoga hasilnya akan semakin baik. Kita akan bertemu lagi di hari Sabtu depan untuk latihan tryout 2, mengerjakan secara online, dan juga pembahasan tryout 2. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai ketemu hari Sabtu depan ya.